perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau menyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Kamis malam 12 Juni 2025. Udara Jakarta terasa berat, seolah ikut menanggung beban percakapan yang tengah berlangsung. Di ujung sambungan telepon Trans-Pasifik, suara serak Presiden Amerika Serikat Donald Trump terdengar jelas di telinga Presiden Prabowo Subianto. Selama hampir 20 menit, dunia seakan berhenti berputar bagi kedua pemimpin itu. Di permukaan, mereka membahas tarif dan perdagangan, sebuah basa-basi diplomatik yang membosankan. Namun di balik itu, ada arus bawah yang jauh lebih deras dan berbahaya. Keamanan dan perdamaian dunia yang menggantung di ujung tanduk. Trump dengan gayanya yang khas tidak sedang berdiskusi. Ia sedang mengirim sinyal. Sebuah sinyal bahwa esok hari dunia tidak akan sama lagi. Sinyal itu meledak menjadi kenyataan pada Jumat pagi 13 Juni 2025. Langit fajar di Teheran terkoyak oleh serangan presisi Israel, para jenderal, ilmuwan, dan elit garda revolusi tewas seketika. Ini bukan lagi perang bayangan. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Dunia menahan napas. Iran yang terluka dan murka tidak menunggu lama. Ratusan rudal balistik menghujani kota-kota penting Israel, mengubah malam Sabat menjadi neraka api. Eskalasi telah dimulai dan roda perang yang lebih luas mulai berputar tak terkendali. Di tengah kekacauan itu, sebuah undangan resmi mendarat di meja Prabowo. Para pemimpin G7 yang akan bertemu di Kananaskis, Kanada pada 16-17 Juni memanggil Indonesia. Dunia Barat dalam kepanikannya melihat Indonesia sebagai satu-satunya harapan. Negara mayoritas Muslim terbesar yang tidak terikat aliansi militer manapun dan memiliki hubungan baik dengan semua pihak, diharapkan menjadi juru damai. Namun, disinilah langkah catur pertama Prabowo yang mengejutkan dunia dimainkan. Usai kunjungan singkat ke Singapura, alih-alih terbang ke barat menuju Kanada, jet kepresidenan Indonesia malah berbelok tajam ke utara, mendarat di Moskow. Prabowo memilih bertemu Vladimir Putin. Keputusan ini adalah sebuah mahakarya strategi. Di saat Barat memintanya menjadi pemadam kebakaran, Prabowo justru menunjukkan bahwa ia memiliki agendanya sendiri, agenda kepentingan nasional Indonesia. Pesan yang dikirim ke Washington, Brussels, dan ibu kota Barat lainnya begitu jelas. Kami tidak akan datang sebagai pesuruh. Kami adalah pemain setara dengan kepentingan kami sendiri. Jika Anda menginginkan bantuan kami, akui posisi kami. Langkah Prabowo ini bak gelombang kejut yang mencapai Kanada. Di KTT G7, Donald Trump yang frustrasi dengan pendekatan para pemimpin Eropa yang dianggapnya lamban dan birokratis, tiba-tiba mengumumkan akan meninggalkan pertemuan sehari lebih awal. Ia kembali ke Washington setelah mengunggah pesan di media sosial. Terlalu banyak bicara, tidak ada tindakan. Konflik ini butuh solusi nyata, bukan komite. Apakah ini kebetulan? Analis geopolitik
meyakini tidak. Trump membaca langkah Prabowo dengan sempurna. Ia tahu bahwa G7 tanpa kehadiran Prabowo, satu-satunya kartu truf yang bisa diterima baik oleh Iran, Rusia, Cina maupun Barat, hanyalah panggung sandiwara yang sia-sia. Ketidakhadiran Prabowo telah mendelegitimasi pertemuan itu di mata Trump. Pemimpin Amerika Serikat itu melihat Prabowo bukan sebagai anak bawang, melainkan sebagai seorang pragmatis ulung seperti dirinya yang memahami bahwa kekuasaan nyata tidak terletak pada forum-forum usang, melainkan pada langkah berani yang mengubah papan permainan. Langkah Prabowo ke Moskow adalah sebuah tour de force. Pertama, ia mengamankan kepentingan energi jangka panjang Indonesia melalui proyek nuklir. Kedua, ia menegaskan kembali kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia dalam bentuk yang paling kuat, bukan sekedar non-blok tetapi multi-aliansi strategis. Ia menunjukkan bahwa Indonesia bisa menari dengan Barat dan Timur sesuai irama kepentingannya sendiri. Ketiga, dan yang paling krusial, ia menaikkan posisi tawarnya secara eksponensial. Dengan merapat ke Putin, ia memberi sinyal kepada Iran dan Blok Timur bahwa ia memahami perspektif mereka, sebuah modalitas yang tak ternilai untuk menjadi mediator yang kredibel. Prabowo tidak menolak peran sebagai juru damai. Sebaliknya, ia sedang membangun fondasi yang kokoh untuk memainkan peran itu dengan syarat yang ia tentukan. Ia tidak datang ke G7 sebagai negara dunia ketiga yang memohon. Ia menunggu dunia datang kepadanya, mengakui bahwa di tengah persaingan blok Barat dan Timur, ada poros baru yang sedang lahir, poros Jakarta. Dunia kini menatap cemas sekaligus kagum pada langkah-langkah sang jenderal dari Indonesia. Prabowo Subianto sedang memainkan catur geopolitik di level tertinggi, di mana setiap pion, kuda, dan benteng adalah kepentingan negara-negara adidaya. Dan dalam permainan berbahaya ini, ia telah membuktikan bahwa raja tidak selalu berasal dari Barat atau Timur, tetapi bisa muncul dari negara kepulauan Bikatulistiwa yang telah memutuskan untuk menjadi tuan di takdirnya sendiri. Baru ada suatu riset berapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan